Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Aditya di channel Aditya Gapi. Setelah menonton video ini, teman-teman tidak perlu khawatir lagi ketika ikan gapi teman-teman terkena fin rot atau busuk ekor. Karena di video kali ini saya akan membagikan tips ke teman-teman semua bagaimana cara saya dalam menangani ikan gapi yang terkena fin rot. Nah, jadi kita dalam memelihara ikan gapi itu tidak terlepas dari berbagai masalah teman-teman. Yang pertama kali itu adalah soal penyakit ikan. Nah, salah satu penyakit ikan gapi yang sering terjadi di kita semua itu adalah penyakit fin rot. Nah, dan juga saya sering mendapat chat yang masuk ke saya itu dari pecinta gapi yang mengatakan bahwa ikan mereka itu mati setelah diserang penyakit fin rot. Nah, makanya saya tertarik untuk membuat video ini untuk teman-teman agar ikan teman-teman tidak lagi mati ketika diserang oleh penyakit fin rot ini. Nah, kebetulan hari ini ada salah satu ikan saya yang terkena sakit fin rot dan saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara mengatasi penyakit fin rot ini dengan cara yang tepat agar ikan tersebut sembuh total dari penyakit fin rot dan tidak menularkan kepada ikan-ikan yang lain, dan juga yang terpenting teman-teman, ikan tersebut tetap akan produktif sebagai indukan kita. Langsung saja, ini dia tipsnya. Nah, kebetulan sekali teman-teman, hari ini ikan kita ada yang terkena fin rot. Ini pada jenis albino sky blue atau topaz. Ini bisa kita lihat sama-sama di bagian ekornya. Bagian bawah nih ada bercak merah seperti habis dibakar. Nah, itu adalah ciri ikan gapi yang terkena sakit fin rot. Penyakit fin rot ini lama-kelamaan dia akan menggerogoti ekor ikan gapi kita bila kita tidak segera menanganinya. Dan penyakit ini cukup menyebalkan teman-teman, di mana penyakit ini menyerang pada ekor ikan gapi, dimana kalau ikan gapi kita sudah terkena fin rot itu ekornya tidak lagi sempurna dan tentu saja merusak kecantikan dari ikan gapi tersebut. Nah, bila teman-teman ada ikan yang disiapkan untuk kontes yang terkena fin rot, itu tentu saja ikan tersebut tidak bisa lagi ikut ke kontes ikan gapi karena tentu saja ekornya itu tidak lagi sempurna teman-teman. Jadi hanya bisa kita jadikan sebagai indukan. Nah, jadi jika dia sudah sembuh dari penyakit fin rot, dia masih bisa kita jadikan sebagai indukan, dan itu tidak merubah genetik ikan tersebut kalau ikan tersebut memang mempunyai genetik dan kualitas yang baik. Nah, seperti ini, dimana kualitas ikan kita yang ini cukup baik dan ekor deltanya juga sempurna teman-teman. Apakah penyakit fin rot ini menular? Nah, sejauh yang saya alami itu penyakit fin rot tidak menular dari satu ikan ke ikan lainnya, dan juga selama saya menangani ikan gapi yang terkena fin rot itu tidak pernah saya alami ikan tersebut mati teman-teman. Seperti banyak pecinta gapi juga yang chat ke saya itu mereka bilang ikan mereka itu mati setelah terserang penyakit fin rot. Saya sudah berapa kali mengalami penyakit fin rot ini dan alhamdulillah semua ikan-ikan yang saya tangani itu selalu sembuh teman-teman. Nah, cara yang saya pakai itu akan saya sharingkan di dalam video ini. Mungkin saya akan tunjukkan ke teman-teman juga, ada salah satu indukan AFR saya yang sudah sembuh dari penyakit fin rot. Nah, ini teman-teman, ini adalah pada jenis albino full red yang sudah sembuh, tetapi memang ekornya itu
sudah tidak sempurna lagi. Tuh, maaf ngeblur teman-teman. Nih. Tetapi walaupun dia ekornya seperti ini, tetap kita jadikan sebagai indukan karena secara genetik dia tetap membawa genetik yang bagus. Jadi tidak akan menurun ke anak-anaknya. Ini dia sudah sembuh dan masih produktif sebagai indukan kita. Ini bisa teman-teman lihat sendiri pada betina-betinanya itu tidak ada yang terkena fin rot dan juga tidak menular teman-teman. Kita kembali lagi ke sini. Nah, sebenarnya apa penyebab ikan itu terkena fin rot? Itu yang pertama adalah kondisi air kita yang menurun. Jadi ketika kondisi air menurun, itu penyakit fin rot bisa saja menyerang ikan kita. Dan yang faktor kedua adalah ketika daya tahan tubuh ikan gapi kita itu sedang menurun. Dan biasanya juga kalau pengalaman saya, penyakit fin rot ini itu timbul saat setelah kita melakukan pergantian air teman-teman. Nah itu biasanya ikan akan ada yang mengalami fin rot meskipun itu jarang terjadi. Nah bagaimana cara saya dalam mengatasi ikan yang terkena fin rot? Itu dengan cara pertama itu kotoran-kotoran yang ada di bawah itu saya sifon sampai bersih teman-teman. Dan jangan lupa juga filter yang teman-teman gunakan itu harus dibersihkan. Kalau saya di sini pakai biofoam. Nah, biofoam itu dibersihkan lalu dipakai kembali. Nah, setelah itu kita tambahkan air baru seperti semula. Misal setelah kita sifon kotoran, air berkurang seperti segini. Dan kita tambah lagi air baru sampai batas sebelum kita melakukan sifon. Nah setelah kita tambah air, saya akan memasukkan garam ikan ke dalam tank ini sebanyak 3-4 sendok makan. Nah itulah cara yang saya gunakan untuk mentreatment ikan gapi yang terkena fin rot. Jadi tidak diobati di tempat yang lain seperti cara-cara dari teman-teman pencinta gapi yang lain. Tentunya setiap breeder itu mempunyai cara mereka masing-masing dan yang mana yang cocok dengan kita itulah yang kita gunakan. Nah teman-teman mungkin bisa menerapkan cara yang saya gunakan dan insya Allah itu terbukti berhasil teman-teman, karena semua ikan gapi saya yang terkena fin rot itu saya treatment dengan cara seperti tadi dan alhamdulillah semuanya sembuh, tidak menularkan kepada ikan-ikan yang lain. Nah mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila teman-teman masih ada bingung atau masih ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai cara untuk mengatasi ikan gapi yang terkena fin rot. Semua ikan saya yang terkena fin rot saya treatment dengan cara seperti itu dan alhamdulillah semuanya sembuh, tidak ada yang mati dan tetap produktif sebagai indukan saya di farm. Nah, bila cara ini terbukti ampuh untuk saya yakin untuk teman-teman semua itu juga berhasil jika teman-teman mengikuti langkah-langkah yang saya gunakan di video kali ini. Namun jika teman-teman masih ada pertanyaan atau bingung, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar, nanti bisa kita diskusi di sana. Dan juga jangan lupa subscribe untuk mengikuti channel ini karena saya akan terus melakukan update video tentang ikan gapi yang tentu saja bermanfaat bagi teman-teman semua pencinta ikan gapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.